Selamat malam Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Gimana nih kabar Pak Martin hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Sehat seperti ya biasa Pak? lah, Bu ya, disibukkan dengan pekerjaan ini. Oh iya, benar sekali Pak. Nah, apa nih yang bisa kita bicarakan pada hari ini? Yang ingin Bapak Pada bicarakan? hari ini nih saya ingin membicarakan Ibu, ingin sharing dengan Bu Rahmi nih mengenai perangkat pembelajaran nih Bu di kurikulum yang baru nih, kurikulum Merdeka ini Bu. Dari pembicaraan kita ini, tujuan dari pembicaraan kita ini seperti apa Pak? Tujuannya? Tujuan dari pembicaraan ini yang saya harapkan ya saya mampu dan bisa memahami perangkat pembelajaran terbaru ini Bu di kurikulum Merdeka ini. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi Pak Martin ini kurang memahami ya Pak, memahami dari Iya. Iya. Apa yang Pak Martin ketahui tentang Kumar sejauh ini? Sejauh ini nih saya memahami Kumer ini Bu, yang sebelumnya itu kan kurikulum 13 nih atau Kurtilas ya Bu ya. Kurtilas di situ ada silabus, ada apa KIKD itu kan ya. Tapi kalau di Kumer ini Bu, saya merasa ketika ada baru masih ada lagi update dari kementerian baru lagi gitu kan. Jadi ketika kita sudah menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah dikeluarkan ternyata update lagi. Nah dari situ kita harus merasa merubah lagi Bu. Jadi ya sambil belajar baru saja menurut saya sih hal yang baru dan harus siap juga ya, harus kita jalankan gitu Bu. Jadi Pak Martin, menurut Pak Martin bahwa siap tidak siap ya wajib kita jalankan seperti itu tuh ya Pak. Jadi jadi walaupun pergantian dari kurikulum 13 ke Kumar belum, masih setengah jalan nih dari kurikulum 13, ternyata Kumarnya udah muncul lagi ya Pak, kurikulum baru lagi sudah muncul. Iya, baru berjalan, belum sepenuhnya berjalan, baru berjalan setengah perjalanan sudah ada lagi undang-undang peraturan kementerian yang baru lagi, update lagi gitu kan Bu. Ternyata ini jangan dipakai, ini jangan digunakan lagi karena sudah muncul yang baru lagi. Jadi dari situ Bu. Jadi kebingungan terbesar Pak Martin ini terkait Kumar itu kemana nih Pak? Kebingungan terbesar Bapak? Kebingungan terbesar saya itu mengaplikasikannya di modul ajarnya Bu. Modul ajar. Jadi dari modul ajar itu kan penurunan dari alur tujuan pembelajaran nih Bu. Nah dari alur tujuan pembelajaran ini padahal saya sudah membuat modul ajar, yaitu tadi modul ajar yang sudah saya buat ternyata tujuan pembelajarannya ada update lagi dari kementerian, ada undang-undang yang baru lagi untuk tujuan pembelajarannya. Jadi ya mau tidak mau juga harus mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan atau dikeluarkan dari kementerian. Jadi ya harus membuat lagi modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran terbaru Bu. Seperti itu ya Pak Martin. Nah Iya. Terus kan ini kita kurikulum selalu berganti nih Pak Martin. Biasanya seperti di masa-masa kurikulum sebelumnya
Pak Martin ini mempersiapkan diri itu seperti apa Pak terhadap perubahan kurikulum? Karena kurikulum ini nggak hanya Kummer ya Pak. Kemarin kayaknya kalau SD itu ada tema kayaknya. Masih Iya, sempat kalau tema. saya kan mengajar di jenjang SD, Bu. Iya, Kalau jenjang di SD. kurikulum 13 itu kan masuk di tema. Tema ya Sedangkan Pak. Ya. kurikulum yang baru ini atau Kummer ini sudah kembali lagi bukan tema tapi ke mata pelajaran, Bu. Mapel, iya Pak. Terus sebelum-sebelumnya itu kan dengan perubahan kurikulum ini Pak Martin sendiri untuk mempersiapkan diri itu seperti apa Pak untuk keperubahan kurikulum ini? Sebelum-sebelumnya itu dari pihak gugus ya Bu, kalau di sekolahan kami ini kan gugus namanya, ada gabungan beberapa sekolahan yang berdekatan. Itu di sekolahan kami ini ada 6 sekolahan, jadi masuk dalam satu gugus depan gitu Bu. Jadi untuk kurikulum yang sebelumnya itu mengadakan praktek baik Bu, jadi melalui komunitas gugus, komunitas antar sekolahan itu Bu, itu mengundang tutor untuk menjelaskan bagaimana menyusun perangkat pembelajaran di kurikulum 13. Sebelumnya seperti itu Bu, tapi kendalanya tuh di kurikulum Merdeka ini mungkin karena terbentur waktu liburan kemarin Bu. Jadi waktu liburan kemarin mungkin susah untuk bergabung atau untuk mengadakan komunitas itu, mengundang pemateri menjelaskan bagaimana sih membuat modul ajar untuk di kurikulum Merdeka ini Bu. Jadi sebelumnya itu bisa mengadakan atau mendatangkan tutor, tapi kalau ini masih sulit terjadwalkan ya Pak Martin? Iya, masih sulit terjadwalkan, masih bingung Bu, ini siapa? Karena gini Bu, karena saya ini di SD ini mengampu atau memegang mata pelajaran PJOK Bu. Jadi PJOK juga memiliki namanya KKG Bu, kelompok kerja guru PJOK. Itu lingkupnya di kecamatan. Jadi setiap sekolahan itu ada guru PJOK-nya ya masuk ke dalam ranah KKG PJOK itu Bu. Nah, dari teman-teman saya juga sharing dari kelompok kerja guru PJOK. Cuman ya masih semua rata-rata masih belajar dari tutorial, dari media-media, dari YouTube atau dari praktek baik yang lainnya, dari PMM semisal gitu. Karena juga merasa masih bingung juga sih Bu, ini mau ngundang pemateri yang mana, mau ngundang pemateri siapa, karena di tempat kami tuh rata-rata masih pemateri untuk guru kelas Bu, sedangkan PJOK itu kan biasanya pembelajaran banyak di luar ruangan gitu ya Bu ya. Jadi masih merasa sedikit bingung gitu kan. Jadi ya yang diambil ya masih pembelajaran yang dari media, baik dari YouTube, praktek baik dari PMM, ikut kombel-kombel daring gitu kan Bu. Nah, terus menyesuaikan dengan sekolahan masing-masing. Jadi seperti itu sih. Jadi tadi Pak Martin masih kebingungan ya Pak sebelumnya. Nah di sini Pak Martin sendiri untuk mencari informasi nih tentang belajar tentang Kummer ini atau hal-hal baru itu bagaimana Pak caranya? Cara yang saya lakukan ya belajar dari tutorial, baik dari YouTube gitu kan Bu, mengikuti kombel secara daring kan banyak nih Bu, kombel-kombel beredar luas ini kan banyak, mau dari kombel yang dari aplikasi platform Merdeka Mengajar. Cuman kombel yang saya ikuti ya khusus untuk kombel materi PJOK jenjang SD Bu. Jadi itu
Sementara Dan ini saya lakukan dengan rekan-rekan sebelum mengundang pemateri, ya dari media, dari Kombel seperti itu Bu, Kombel secara daring loh. jadi Pak Martin sendiri untuk mencari informasi atau hal-hal baru itu melalui komunitas-komunitas baik di PPM atau apa di luar atau di ini ya Pak, apa namanya, workshop-workshop ya, pelatihan ya Pak, melalui daring. Iya Bu, saya melakukannya dari workshop secara daring lah gitu. Nah, untuk di lingkup Pak Martin sendiri, di apa namanya, di area kerja Pak Martin, adakah yang bisa Pak Martin tanyakan tentang Kumar ini? Apakah dari komunitas Pak Martin ataukah di lingkup kerja Pak Martin sendiri yang bisa ditanyakan tentang Kumar? Saya tanya dengan sebelum, kalau sekarang kan sudah keseluruhan Ibu, keseluruhan kelas nih, kurikulum merdeka. Kalau tahun kemarin baru kelas 1 dan kelas 4 Bu. Ya, saya mungkin bertanya dengan guru kelas 1 ataupun guru kelas 4. Cuman kan beliau-beliau itu kan guru kelas. Nah, kalau di guru kelas itu kan ada workshopnya Bu. Di Kombel guru kelas juga kan teman-teman ini ada gitu kan. Cuman ya kadang harus menyesuaikan dengan aset di sekolahannya Bu, baik untuk muridnya, untuk sarana prasarananya. Jadi seperti itu. Jadi ada pembelajaran dari rekan atau teman sejawat, ya yaitu dari guru kelas 1 ataupun guru kelas 4 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya. Itu Bu. Ya Pak Martin. Terus biasanya untuk mengatasi situasi seperti ini, apa namanya, Pak Martin kan dengan adanya karena kalau Pak Martin ini kan mapel ya, terus sedangkan rekan-rekan Pak Martin sendiri itu guru kelas. Dalam situasi seperti ini, ke akses seperti ini, adakah yang Bapak butuhkan untuk mengatasi seperti ini? Sebenarnya yang saya inginkan Bu, yang saya inginkan tuh pernah saya sampaikan kepada ketua kelompok kerja guru PJOK Bu, kan di situ pasti ada ketuanya tuh. Yang saya sampaikan tuh, yang saya inginkan bahwasannya kita belajar bersama tapi mengundang tutor Bu, tutor juga pemateri yang sama-sama memahami mata pelajaran PJOK. Jadi seperti itu Bu. Saya sudah menyampaikan juga kepada ketua KKG dan rekan-rekan bagaimana nih kita kalau mengundang pemateri nih untuk menjelaskan bagaimana kita dari ATP ke TP, dari TP ke modul ajar, dari modul ajar kita menentukan KKTP. Jadi kan seperti itu Bu. Kami merencanakan untuk mengundang pemateri gitu. Jadi Pak Martin, untuk yang dibutuhkan ini adalah mengundang pemateri ya Pak, dalam forum mapel Bapak KKG ini ya Pak? Ya, dalam KKG yang forum mapel PJOK Bu. Nah, setelah Pak Martin tahu nih tentang Pak Martin ingin mengusulkan tentang mendatangkan pemateri di KKG ini, apakah langkah awal Pak Martin untuk memulai memahami Kummer nih? Langkah awal yang saya lakukan ya, saya harus mampu memahami dan dari bagaimana sih cara membuat modul ajar yang terintegrasi dari ATP. Jadi tidak, kadang kan ada nih Bu,
kita ambil modul ajar yang download, tapi ATP-nya belum terupgrade, belum ATP yang terbaru. Gitu. Jadi masih bingungnya di situ. Nanti oh iya ketika kita menggunakan modul ajar ini ternyata ATP-nya sudah berganti lagi. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi jangka pendek atau jangka panjang Pak Martin untuk memahami dalam penerapan Kumer ini seperti apa Pak? Jangka pendeknya saya memahami ini. Ya, rencana Bapak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya rencananya untuk sesama tadi Bu, di sesama KKG PJOK kita akan melakukan istilahnya mengundang pemateri Bu, mengundang pemateri untuk menjelaskan bagaimana sih membuat perangkat ajar atau modul ajar di kurikulum Merdeka ini yang benar-benar sesuai, dan kembali lagi ke guru masing-masing untuk melihat asetnya. Jadi setiap sekolahnya itu tidak akan sama gitu Bu, harus menyesuaikan apa yang ada di sekolahnya. Jadi seperti itu. Jadi mampu memahami kondisi yang ada pada sekolah saya gitu Bu. Jadi jangka pendek atau jangka panjangnya ini Pak Martin selain membuat program-program itu juga menyesuaikan aset-aset Pak Martin ya. Iya, itu untuk jangka pendeknya kan tadi ingin mendatangkan pemateri, kemudian jangka panjangnya ya kita harus selalu update untuk CP itu supaya selalu bahwasanya oh ini CP-nya sudah terbaru nih, oh ini CP-nya masih lama nih gitu. Jadi ketika untuk membuat modul ajar itu sudah harus menggunakan capaian pembelajaran yang terbaru gitu. Nah, kan Pak Martin tadi menjelaskan kalau nggak salah itu mau membuat sebuah program di KKG Pak Martin untuk mendatangkan tutor ini ya Pak. Iya, mendatangkan tutor atau materi Bu. Nah, langkah Pak Martin, langkah apa yang bisa Pak Martin lakukan untuk berkolaborasi dengan KKG ini? Langkah yang ingin saya lakukan melihat kecamatan tetangga Bu. Kecamatan tetangga ternyata saya juga sharing juga, oh ternyata teman ini sudah melaksanakan atau sudah mendatangkan pemateri Bu. Itu dan saya langsung istilahnya berkoordinasi dengan rekan di kecamatan saya sesama guru PJOK itu berkoordinasi bagaimana nih kalau kita mendatangkan pemateri atau mendatangkan tutor untuk kita lebih memahami lagi nih perangkat pembelajaran dari ATP, dari CP, dari KKTP, dari modul ajar nih. Jadi seperti itu Bu. Ya, karena waktu kita sedikit Pak Martin, saya bertanya sedikit lagi tentang Pak Martin ini, Pak Martin pada minggu ini nih, langkah apa yang Pak Martin ambil nih pada dekat-dekat minggu ini? Langkah yang akan saya ambil untuk lebih mampu memahami lagi mengenai kurikulum Merdeka ini Bu, khususnya untuk mata pelajaran PJOK, langkah yang akan saya ambil ya, saya akan berkoordinasi dengan sesama guru PJOK di lingkup kecamatan saya dalam forum KKG ini Bu, untuk menghadirkan atau mendatangkan pemateri dalam pembahasan perangkat ajar kurikulum Merdeka ini Bu. Itu yang langkah yang akan saya lakukan. Langkah Pak Martin lakukan adalah berkoordinasi ya Pak Martin. Iya, berkoordinasi. Siapa nih yang bisa mengingatkan Pak Martin untuk ini Pak Martin yang harus dilakukan pada
minggu ini gitu. Siapa yang bisa membantu Pak Martin? Teman Bu, sesama guru PJOK, karena di grup kami membuat grup, jadi teman guru sesama yang ngampu, sesama-sama mata pelajaran PJOK Bu. Ya, karena sudah ini ya Pak Martin, apa yang pada titik ini kita diskusi, apa yang Pak Martin dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan ternyata sebelumnya saya belajar untuk pembelajaran memahami perangkat ajar di kurikulum yang baru ini Bu, di Kumer ini saya hanya belajar dari media, dari praktek baik, dari istilahnya kelompok belajar daring, dari Platform Merdeka. Ternyata yang saya dapatkan, oh iya, saya harus berkolaborasi dengan sesama guru PJOK di lingkup kecamatan saya untuk mengundang pemateri Bu. Jadi bisa langsung mempraktekkan, jadi itu. Jadi yang saya dapatkan pada percakapan saya dengan Bu Rahmi pada malam hari ini, oh ternyata saya selain belajar dari media, saya juga harus mendatangkan nih pemateri supaya bisa langsung mempraktekkan gitu. Jadi seperti itu Bu yang saya dapatkan. Iya. Nah, terima kasih Pak Martin. Ya, terima kasih juga Bu Rahmi. Semoga minggu depan saya dapat kabar baik tentang program Pak Martin mendatangkan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Apa yang akan saya programkan ini Bu, luar biasa. Terima kasih atas waktunya ini Bu Rahmi, sudah mau mendengarkan, sudah mau mendengarkan apa yang selama ini menjadi pikiran bagaimana sih membuat modul perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Terima kasih banyak Bu. Ya Pak Martin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.